Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Voice of Law, tetap di kantor hukum Juarnik and Partners. Nah, kali ini kita masih dalam tema kita, yaitu forensik berita. Kali ini berita yang akan kita hadirkan adalah tentang perseteruan antara ICW dengan Pak Muldoko yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Bapak Profesor Otto Hasibuan. Dalam berita yang kita tampilkan, Profesor Otto Hasibuan berencana akan mengambil langkah hukum, yaitu melakukan laporan polisi terkait adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Nah, selanjutnya untuk membahas lebih jauh tentang apa itu norma yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, sekarang saya sudah bersama Bang Irfan Iskandar. Baik, sama-sama kita sapa. Halo Bang, gimana Bang kabarnya Bang? Sehat? Nah, kebetulan nih Bang, kalau saya membaca track record Abang sering sekali nih Bang menangani perkara-perkara ITE Bang. Alhamdulillah, Febri, dari dulu pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendampingi masyarakat yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ITE gitu. Wah, menarik nih pemirsa. Nah Bang, menurut Abang gimana nih Bang dalam forensik berita kali ini? Kan seperti biasa kita mendudukan berita secara hukumnya nih Bang. Nah, boleh minta tolong Abang kasih penjelasan kepada kita apa sebenarnya norma yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini Bang, agar kita semua nggak bingung nih Bang. Ya silakan Bang, mungkin Bang Abang bisa nih, tolong kita jelaskan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa. Selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga tidak bosan dan semoga saluran Juarnik and Partner ini dalam program Voice of Law menjadi sebagai apa ya, yang bisa dirasakan sebagai ada edukasi hukum dalam setiap tampilannya. Dan juga sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan video-video kita sebelumnya, yang telah memberikan like, subscribe, nonton, ataupun juga semoga terus memberi dukungan kepada kita. Amin. Pemirsa, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa buat pemirsa. Semoga seluruh pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena itu yang utama. Amin. Diangkat segala kesulitannya. Amin. Dan dikabul segala keinginannya. Amin. Baik, Febri, Ya, siap. sebelum dimulai, kira-kira ini ada berita apa dari media apa? Coba sekilas berita seperti apa? Nah, beritanya seperti ini nih Bang. Ini dari Pikiran Rakyat nih Bang, media online yang linknya kita tampilkan. Nah, di sini pada intinya kuasa hukum dari Pak Muldoko bilang gini kutipannya. Saya melihat di sini pasal yang paling tepat adalah mungkin pasal 27 dan 45 UU ITE kali ya. Nah, kata Prof. Otto Hasibuan ini terkait dengan somasi yang sebelumnya dikirimkan Bang. Terus dari kalian apa itu medianya? Pikiran Rakyat. Jadi pemirsa, Voice of Law kali ini dengan sub temanya adalah forensik berita, yaitu menempatkan berita hukum ke dalam hukumnya sendiri. Jadi kita mencoba menempatkan berita ini ke dalam hukumnya sebagai referensi lah untuk apa yang akan kita kajikan. Ya, perlu diingat bahwa ini kita datanya sebatas ini, data yang lebih jauh kita nggak punya ya. Iya betul Bang. Nah, jadi Febri, berdasarkan berita online di mana senior kita Bapak Otto Hasibuan akan berencana mengajukan upaya hukum pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, bahwa secara normatif pasal itu memuat tentang ancaman perbuatan mendistribusi, mentransmisi, dan membuat dapat diakses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dan atau penghinaan ringan. Ya. Nah, oleh karena bunyi pasalnya tadi merumuskan dua hal, yaitu bentuk perbuatannya, distribusi, transmisi, dan membuat dapat diakses, kemudian konten
Maka dalam rangka menerapkan pasal itu, dua-duanya harus terpenuhi. Bentuk perbuatannya salah satunya boleh dipilih dari tiga itu, dan atau kontennya juga boleh dipilih, atau dua-duanya, karena bentuknya alternatif kumulatif. Dan atau Siap, jadi baik. bisa dipilih salah satu atau dua-duanya. Ya. Cuman lebih jauh pemirsa, tidak bisa kita menerapkan langsung pasal 27 tadi, karena di situ ada batasan yang bermuatan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, pencemaran nama baik dan atau penghinaan ringan. Oleh karena itu kita harus merujuk kepada perbuatan pencemaran nama baik dan atau penghinaan ringan itu yang ada dalam KUHP. Namun demikian, sebagai informasi kepada pemirsa, bahwa saat ini Undang-Undang ITE itu telah mengalami revisi. Yang pertama adalah Undang-Undang 11 2008 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang 19 tahun 2016. Pengertian revisi ini adalah ada sebagian pasalnya yang dirubah. Dengan demikian kepada pemirsa harus kita sampaikan apa sih yang dirubah dan apa hasil perubahannya yang berkaitan dengan penggunaan pasal 27 ayat 3. Jadi artinya yang kita sampaikan tidak keseluruhan hasil revisinya, tapi yang berkaitan saja dengan yang akan kita bicarakan. Pemirsa, di dalam pasal 45 Undang-Undang ITE 11 2008 ini adalah bentuk normatif di awal sebelum dilakukan perubahan, sebelum dilakukan revisi. Jadi biar kita bisa melihat, mengenal, jangan langsung hasil revisinya, tapi sebelum revisinya apa, sehingga kita bisa memahami bagaimana awalnya, kemudian direvisi seperti apa. Pemirsa, dalam pasal 45 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana maksud pasal 27 ayat 3, 27 ayat 1, 2, 3, dan 4 itu diborong menjadi sebuah ancaman pidana selama 6 tahun dengan denda dan atau paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian mengacu kepada pasal 45 hasil revisinya, coba ditampilkan. Siap. Nah ini pemirsa, ternyata pasal 45 ayat 1 tadi yang memuat ketentuan ancaman pidana terhadap normatif perumusan pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 yang diborong, dalam hasil revisinya di breakdown, dipisah-pisah berdasarkan normatif masing-masing. Sehingga pasal 45 27 ayat 3 revisinya ada di ayat 3. Kalau yang tadi semula diborong semua menjadi 6 tahun ancaman pidananya, sekarang direvisi per masing-masing ancaman tindak pidananya. Pasal 45 ayat 3 kalau kita bandingkan dengan yang tadi semula 11 2008, ternyata revisinya adalah tentang ancaman hukuman. Ancaman hukumannya selain di breakdown, kemudian ditempatkan masing-masing sesuai bentuk perbuatan pidana yang dilarang. Pasal 27 ayat 3 menurut pasal 45 hasil revisi ini, ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Dengan demikian pemirsa, kita dapat memaknai dari hasil revisi ini, revisinya adalah mereduksi ancaman hukuman yang semula 6 tahun berkurang menjadi 4 tahun. Di samping itu, ancaman dendanya pun yang semula 1 miliar mengalami reduksi juga menjadi 750 juta. Itulah pemirsa kira-kira revisi dari pasal 45 yang salah satunya berkaitan dengan isi berita online tadi yang akan digunakan dalam upaya hukum somasi yang ketiga atau yang keberapa yang kita lupa. Selanjutnya pemirsa, setelah kita memahami revisi dan pasal semulanya yang direvisi dan hasil revisinya, kita sekarang menyampaikan dulu satu hal yang menurut saya aneh tapi penting untuk disampaikan. Apa itu pemirsa? Sebagaimana kita tahu, revisi adalah merubah sesuatu ketentuan yang semula ada dirubah dengan undang-undang yang terbaru. Yang dalam ini adalah pasal 45 yang semula ada dalam 11 2008 dirubah menjadi seperti ini. Di dalam Undang-Undang 19 2016 ini, normanya sendiri, norma pasal 27 ayat 3 yang ada 11 2008 tidak mengalami perubahan. Kenapa tidak mengalami perubahan? Karena Undang-Undang 11 2008 itu dia memisahkan
antara norma perbuatan yang dilarang dengan ancaman hukumannya. Jadi dalam 11 2008 Undang-Undang ITE yang pertama itu, norma perbuatan yang dilarang yang diatur dalam pasal 27 ayat 3, tapi ancaman hukumannya dalam pasal 45. Yang dalam Undang-Undang 19 2016 ini pasal 45-nya yang dirubah. Maka tadi kita sampaikan yang dirubah adalah ancaman hukumannya, tapi normanya sendiri tidak dirubah. Kemudian kaitan dengan keanehan yang tadi saya bilang, jelas dalam pasal 4 dalam Undang-Undang 19 2016 ini pasal 27 tidak mengalami perubahan. Tetapi ada sebuah catatan yang didapat dalam penjelasan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 ini yang memberikan penjelasan. Coba Pak Ibu tampilkan. Nah ini pemirsa. Penjelasan pasal 27 ayat 3 yang dimuat dalam Undang-Undang 19 2016 ini ternyata merujuk kepada pasal 27 ayat 3 yang ada di 11 2008. Biar kita bisa melihat perbandingannya. Inilah hasil perubahannya dalam penjelasannya, termuat dalam penjelasannya. Tapi untuk melihat ke sini, kita sesuaikan dulu ke pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 2008. Biar bisa membandingkan apa yang belum direvisi, sebelum direvisi dan apa hasil revisinya. Pasal 27 ayat 3 berbunyi pemirsa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ingat pemirsa, kontennya adalah antara salah satu dari dua yang ditentukan, yaitu penghinaan dan atau nama baik. Lalu bagaimana dengan yang tadi saya sebut? Perubahannya yang ada adalah pasal 27 ayat 3 ini, tetapi diterapkan dalam Undang-Undang 19 2016. Kembali ke yang tadi. Ke yang penjelasan itu ya. Nah, pemirsa, langsung kepada tentang konten. Kontennya ternyata di sini adalah pencemaran nama baik dan atau fitnah. Tadi penghinaan dan atau fitnah. Sedangkan di sini adalah tadi adalah penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sementara di sini pencemaran nama baik yang tetap digunakan, yang mengalami penyesuaian adalah penghinaan yang kemudian berubah menjadi fitnah. Itulah yang saya bilang tadi. Maka kontennya pun ternyata sebetulnya terjadi perubahan, tapi hanya terdapatnya dalam penjelasan. Ini saya maksudnya keanehan. Seharusnya mungkin ini adanya di batang tubuhnya di Undang-Undang 19 2016 perubahan pasal 27 ayat 3 tentang kontennya. Tapi itu sebagai catatan aja pemirsa. Inilah akhirnya acuan kita untuk menerapkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang konten yang dilarang, yaitu adalah konten pencemaran nama baik dan atau fitnah, dengan mengabaikan karena sudah direvisi, yaitu tindak pidana penghinaan ringan yang semula ada di Undang-Undang 11 2008. Pemirsa, berdasarkan ini semua, maka lalu bagaimana penerapan pasal 27 ayat 3 tadi? Menurut saya pemirsa, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sampai saat ini, sebelum kita merumuskan undang-undang tindak pidana yang ada dalam KUHP, khusus tindak pidana pencemaran dan atau fitnah ini, belum bisa digunakan dulu. Bagaimana bisa penerapannya sementara kita belum tahu makhluk apa itu pencemaran nama baik dan atau fitnah. Oleh karena itu, Febri, pemirsa, pembicaraan tentang undang-undang ITE untuk sementara di hold. Nanti kita lanjutkan setelah kita melakukan analisa secara utuh tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Jadi pembahasannya sampai sini, tapi nanti dilanjutkan setelah kita kupas tuntas tentang pencemaran dan atau fitnah ini. Baik, Febri. Jadi ini kita lupakan. Sekarang kita, karena Undang-Undang 27 ayat 3 ini membicarakan konten pencemaran nama baik atau fitnah yang sifatnya adalah akumulatif, alternatif,
bisa dua-duanya atau salah satu. Sekarang kita musyawarah dulu, mana yang akan pertama kita bicarakan, fitnah dulu kah atau pencemaran nama baik dulu? Iya, menarik nih. Tadi kan Abang sampaikan ada yang berubah, di mana yang sebelumnya di dalam norma yang tidak dirubah ada tentang apa tadi namanya, penghinaan. Nah, sekarang penghinaan tidak ada, yang ada adalah fitnah. Nah, emang apa Bang bedanya Bang antara penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik? Apakah hukum memberikan batasan tentang hal itu Bang? Pemirsa, nanti kecepatan pemirsa. Terus sebentar, tapi nggak apa-apa lah. Biar kita mari pemirsa ya, karena emang ini mungkin anak muda baterainya kenceng pemirsa. Jadi langsung aja. Oke, pemirsa, karena tadi kita sebutkan ada tindak pidana yang mengalami degradasi, yaitu tindak pidana yang ada di 11/2008 berupa tindak pidana penghinaan ringan yang tidak dipakai lagi dalam Undang-Undang 19 2016, khususnya yang dimasukkan sebagai konten pasal 27 ayat 3 yang berubah menjadi fitnah. Maka timbul pertanyaan, sebetulnya apa perbedaannya, sehingga juga mungkin akan timbul pertanyaan kenapa terjadi pergeseran gitu ya. Untuk menjawab itu semua, maka buka Febri tampilkan pasal 310 KUHP dan pasal 315 KUHP. 310 dulu. Iya. Pemirsa, inilah pasal 310 KUHP yang sebetulnya tadi yang akan kita sebagikan dasar acuan untuk mengupas tuntas tindak pidana pencemaran nama baik. Kenapa ini disebut tindak pidana pencemaran nama baik? Karena di sini diancam pemirsa, ada bacaan nanti pemirsa bisa lihat, ada kalimat rumusan diancam karena pencemaran. Jadi istilah pencemaran nama baik itu sendiri berasal dari rumusan pasalnya sendiri. Dan ini umum terjadi dalam KUHP ataupun tindak pidana yang lainnya. Perbuatan yang dirumuskan dalam KUHP itu diberikan sebutan sebagai tindak pidana apa? Istilahnya misalkan dalam tindak pidana lain diancam karena pencurian karena membuat tentang ketentuan mencuri dan seterusnya. Pemirsa, sampai di sini maka kita pahami dulu dalam rangka mengenal ke 315, karena selalu ingat Febri, dalam rangka membandingkan apa bedanya. Yang namanya disebut membandingkan berarti ada dua hal. Betul, ada dua. Ya. Kalau kita membandingkan mana yang bagus, mana yang berarti kan ada dua yang kita lihat kan. Betul. Nah, untuk sebelum menjawab ke 315, 310 ini jelas pemirsa menentukan pada intinya adalah perbuatan ini targetnya adalah kehormatan seseorang, menyerang kehormatan orang lain, itu yang akan menjadi korban dari terpenuhinya pasal 310 ini. Untuk menyerang targetnya kehormatan orang lain itu, rumusan pasal menentukan dilakukan dengan cara menuduh, melakukan tuduhan. Jadi targetnya adalah menyerang nama orang, nama baik orang. Cara melakukannya menuduhkan. Sama seperti dengan yang selalu kita kasih contoh yang paling gampang adalah mencuri. Menguasai targetnya adalah mendapatkan harta orang lain dengan caranya mengambil. Nah, kalau ini caranya adalah melakukan tuduhan, yang maksudnya supaya tuduhan itu diketahui oleh umum. Nah, tiga itu yang perlu kita perhatikan dalam setiap rumusan tindak pidana. Ada batasan-batasan yang kita harus pegang sebagai rumusan yang wajib, yang dimana jika itu tidak terpenuhi, maka rumusan pasal itu tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi rumusan pasalnya, maka pasal itu tidak dapat dikenakan terhadap faktanya. Setelah kita mengenal seperti ini, Febri, maka sekarang masuk ke pasal 315 KUHP untuk kita mengenal perbedaan di mana. Pemirsa, di sini pasal 315 ada rumusan yang berbunyi tidak bersifat pencemaran. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran. Artinya ini sebagai pembeda antara 315 sebagai penghinaan ringan dengan 310 sebagai pencemaran. Bedanya di mana? Kalau tadi di 310 disebutkan perbuatannya dilakukan dengan cara menuduh, di sini disebutkan penghinaan dalam pasal ini tidak bersifat pencemaran. Perbuatannya seperti apa? Tidak disebutkan. Kalau tadi disebutkan caranya menuduh, ini tidak disebutkan.
Artinya kita yang harus berpikir kreatif. Hmm. Yang jelas perbuatannya tidak boleh sama dengan 310, sehingga perbuatannya tidak boleh sebagai perbuatan yang menuduhkan. Itu dulu batasannya, selebihnya sama. Sehingga kalau itu kita bisa ketemukan, maka dampaklah jelas perbedaan antara pasal 310 dengan 315. Untuk lebih dalam, kita dudukkan dulu. Kalau menuduhkan itu secara makna bahasa Indonesia, Febri punya pemahaman nggak? Menuduhkan, menuduhkan, menuduh saya melakukan sesuatu gitu, menuduh saya mengambil barang sesuatu yang bukan milik saya. Nah, Atau gimana Pak? kemungkinan ya mendekati hal demikian. Menuduh itu adanya adalah lontaran ucapan kepada orang lain. Saya ke Febri melontarkan ucapan saya ini menyatakan Febri melakukan satu perbuatan. Karena menuduh itu harus mengenai perbuatan tertentu yang dituduhkan itu. Kamu mencuri, saya menuduh orang melakukan perbuatan mencuri. Kamu manjat pohon, saya menuduh orang melakukan perbuatan manjat pohon. Sehingga dengan demikian jelas 310 KUHP itu dengan tadi disebutkan cara melakukan menyerang kehormatan orang lain dengan melakukan tuduhan, berarti si pencemar yang melakukan kejahatan tadi, caranya dia melontarkan kata-kata yang berisi kata-kata kata kerja yang dituduhkan kepada yang tercemar. Baik. Nah, 315 membatasi, tidak boleh sama seperti itu karena tidak bersifat pencemaran. Tapi ada orang tersinggung. Nah, inilah enaknya kita kalau menganalisa hukum, logika selalu berjalan. Kalau menuduh seseorang, orang tersinggung wajar. Itulah pencemaran orang lain. Tapi di 315 tidak menuduh, karena tidak bersifat sama dengan pencemaran. Artinya saya tidak boleh melontarkan kata-kata yang berisi perbuatan kerja yang saya tuduhkan kepada orang, tapi orang lain kehormatan juga terserang. Apa kira-kira? Kira-kira bukan bersifat, artinya bukan kata kerja, tapi saya merasa orang lain kalau diucapkan merasa kehormatannya terserang juga. kehormatan terserang. Ya. Apa ya? Ini lo apa namanya bodoh lo gitu Pak. Ya. Itu gimana Seperti Pak? itu. Artinya kita harus kreatif. Kalau kata kerja ini membuat orang tersinggung, maka harus dicari yang bukan kata kerja, tapi orang menjadi terserang. Iya. Ya, yang dalam hal ini seperti tadi sebutkan adalah kata yang bermakna kata sifat, sifat keburukan yang disematkan kepada orang lain. Atau dalam masyarakat sering kita kenal juga kata sifat yang melontarkan kata-kata kebun binatang, berarti kan menyematkan keburukan hewan itu kepada manusia. Oke, baik, bisa dipahami Pak. Pasti kalau seperti itu, siapapun juga pasti akan terserang kehormatannya. Kamu hewan ini, kamu pasti terserang kan? Dan jadi akhirnya kita sudah mendapatkan makna pemirsa. Kalau 315 ini adalah lontaran kata-kata yang dituduhkan kepada orang itu, yang dilontarkan kepada orang itu bukan kata kerja. Maka di sini kalimatnya tidak ada menyebutkan tuduhan. Dia hanya menyematkan kata-kata buruk, kata-kata jelek sebagai kata sifat kepada orang itu. Yang baru kita kasih contoh, sehingga orang itu pun merasa terserang kehormatan. Sedangkan dalam pencemaran nama baik harus menuduh. Itu pasal kembali ke pasal 310 KUHP. Ini dia. Nah, ada kalimat menuduhkan, harus menuduh, sehingga harus perbuatan kata kerja yang tujuannya adalah menyerang kehormatan orang lain. Kalau itu terpenuhi dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka didapatlah pengertian perbuatan pencemaran nama baik yang terpenuhi oleh yang melakukan. Dan sampai yang di sini kira-kira sudah terjawab belum tadi apa yang jadi perbedaan 315 dengan 310? Sangat gamblang Bang. Ya, artinya mungkin kita menduga-duga kenapa 315 mengalami degradasi, tidak lagi dijadikan konten dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, karena menurut saya adalah tidak merupakan suatu akibat
karena hanya persamaan dan perbedaannya aja. Artinya begini, persamaan dan perbedaannya, kalau yang dilontarkan adalah kata-kata sifat keburukan, maka dia menjadi 315. Tapi kalau yang dilontarkan adalah kata-kata tuduhan, maka dia menggunakan pasal 310 KUHP. Nah, ini jadi masalahnya, kalau tuduhan itu tidak terbukti, bagaimana hukumnya sebagai sebuah konten? Karena pencemaran nama baik itu kan berarti tuduhan. Tuduhan itu bisa menuduh, ada dua kemungkinan logika, benar dan tidak benar. Nah, oleh karena benar tidak benar, jawaban benar tidak benar itu ada bukan di pasal 315, tapi ada di pasal 311 yang tentang fitnah. Oleh karena itu kemungkinan saya menghubung-hubungkannya itulah penyebab mengalami degradasi. 315 tidak dipakai lagi karena menggunakan pasal 27 ayat 3, tetapi sekarang yang digunakan adalah 310 dan 311, pencemaran nama baik dan atau fitnah. Nah, lanjut Febri. Sekarang kita tadi sudah membahas tentang pencemaran nama baik dan atau penghinaan fitnah. Tadi yang sudah kita bahas adalah pencemaran nama baik dilakukan oleh seseorang yang melontarkan kata-kata. Kita bicara pencemaran nama baik. Kira-kira bisa dipahami dulu nggak secara harafiah itu mengatur tindak pidana apa sih? Dari namanya dulu. Biasa pemirsa kalau dua regulator voice of law selalu menguatkan diri dalam pemaknaan. Karena kalau bunyi pasal ini kita tinggal baca, tapi memaknainya itu yang dibutuhkan konsentrasi. Sehingga kalau tujuannya kalau memaknainya bisa, maka penguasaannya pun bisa. Sekarang coba apa sih makna pencemaran nama baik? Harafiah aja, bukan makna hukumnya. Iya, secara harafiah sih pencemaran nama baik berarti menuduhkan sesuatu kepada seseorang. Itu perbuatannya menuduh. Artinya saya tanya, apa arti pencemaran nama baik? Arti pencemaran nama baik tekstual atau tekstual atau kalimat. Kalau bisa juga boleh sebentar mencari inspirasi. Kalau ada yang tahu boleh tuh di komen. Secara harfiah pencemaran nama baik berarti perbuatan menuduhkan sesuatu hal. Itu perbuatannya. Jadi begini, pencemaran. Jadi terbiasa kita pencemaran nama baik berarti dia ada dua suku kata. Pencemaran dan nama baik. Oleh karena itu satu persatu kita dudukkan dulu. Pencemaran apa maknanya? Pengkotoran gitu. Ya. Tercemar. Kalau ini tercemar, tadinya berarti bersih kan. Tercemar dengan sampah, limbah segala macam. Kemudian yang melakukan adalah pencemaran. Sementara kali tercemar, maka yang melakukan pencemaran yang menjadi dituduhkan namanya tercemar. Berarti pencemaran itu sudah terkontaminasi, terkontaminasi. Yang semula bersih menjadi tidak bersih. Kemudian nama baik. Nama baik adalah harga diri, harkat martabat seseorang. Ya, nama baik adalah ya pokoknya nama yang dijaga lah. Karena kita sebagai manusia hidup ini salah satunya ada filosofi atau apa gitu, manusia gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Baik buruknya akan menjadi kenangan bagi yang hidup. Dalam juga nama baik. Jadi anak-anaknya nama baik itu dijaga. Makanya nama baik dijaga. Ternyata pencemaran nama baik ini, nama baik seseorang itu yang semula bersih dijaga. Apalagi kalau berkaitan dengan statusnya ya, di negara kita ini ada gelar-gelar yang menunjukkan darah kebangsawanan, maka menunjukkan derajat yang berbeda, sehingga dia harus menjaga. Atau seperti kita, atau siapapun juga, semua siapapun juga, profesi apapun juga harus menjaga nama, karena tadi kalau meninggalkan nama yang akan dikenang oleh orang sebagai kenangan yang baik atau kenangan yang buruk. Nama yang dijaga tadi ternyata tercemar, pencemaran nama baik, itulah makna harafiahnya. Nah, sekarang lanjutnya logika kedua. Kalau sekali sungai tercemar oleh limbah, oleh sampah, oleh pohon-pohon yang jatuh ke situ, oleh perbuatan manusia, gitu ya. Kalau nama baik tercemarnya oleh apa?
nama baik tercemarnya oleh Ini namanya diskusi pemirsa. Iya. Jadi hukum kalau tidak dimaknai akan sulit. Sepanjang teori-teori aja bisa kita berikan. tentu oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik juga, Bang. Ya, perbuatan tidak baik. Betul. Ya. Gampang sih betul. Nama baik berarti dia menjaga namanya dari segala kekotoran yang akan namanya yang melekat ke namanya. Betul. Manusia menjadi kotor namanya dan karena ulahnya. Oh iya. Ulahnya kan berarti kalau karena ulahnya berarti perbuatannya. Hmm. Oleh karenanya pencemaran nama baiknya dari menjadi tercemar artinya ada suatu perbuatan yang menyebabkan nama dia tercemar. Iya. Nah, dalam konteks ini biasanya seseorang logika lagi berikutnya dalam hal melakukan sesuatu yang tidak sesuai menurut hukum kah, menurut kewajaran kah, itu ingin diekspos atau ingin disembunyikan oleh manusia itu. Tentu sembunyikan, Bang. Ya, gitu ya. Iya. Ya, karena biasanya orang yang selalu diekspos itu perbuatan baiknya, bahkan sering dijadikan status Oh, kalau iya, dia lagi, Mas. lagi kerja bakti nih, gitu kan. lagi santunan anak yatim nih, yang baik. Walaupun cuma foto megang pacul pura-pura. Lagi ronda nih, selalu yang baik-baik Iya, itu betul, yang betul. diberikan informasi kepada orang. Betul. Tapi pada saat dia berbuat yang keburukan, entah sengaja entah tidak, tidak ada satupun yang saya lihat dalam status segala macam status media sosialnya yang menampilkan. Betul. Oh, misalkan saya lagi mencuri nih, gitu. Nggak mungkin kita harus gitu kan? Atau apapun juga lah yang tidak baik menurut umum, kebiasaan atau masyarakat setempat atau yang tidak baik menurut hukum pasti itu disembunyikan. Betul, jangan kencing di celana pun pasti kita sembunyikan tuh. Buang air kecil gitu ya, atau buang angin pun kalau bisa orang lain nggak ada yang tahu. Iya, betul Bang, betul Bang. Iya. Itu artinya sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh manusia, dia berharap dia dan Tuhan yang tahu. Betul. Dengan atau orang lain, mudah-mudahan. Karena kalau sampai itu tahu, namanya tercemar. Yang paling gampang saja kalau orang-orang yang merasa tidak ukurannya berbeda dalam satu adat istiadat, kalimat sopan santun pun berbeda dari setiap daerah. Sehingga kalau Febri ini orang nggak sopan, paling nggak sopan aja. Tapi itu sudah merupakan menurut kebiasaan setempat adalah perbuatan yang tidak baik, ya kan? Artinya perbuatan tidak baiknya menurut kebiasaan setempat. Dan kalau itu di dalam lingkungan yang misalnya hal yang lebih tinggi ketidakwajaran perbuatannya atau ketidakbaikannya itu menjadi derajat yang lebih tinggi, tentu bagi Febri yang tadi tidak sopan pun menjadi malu. Betul. Kalau di hadapan orang tua, buyut-buyut kita dibilang ngomong nggak sopan, kita nggak malu kan? Betul. Nah, dengan demikian, kira-kira kalau namanya tercemar karena perbuatan yang tidak baik yang tadi yang semula disimpan sama dia rapi-rapi baik-baik, kemudian tiba-tiba ada orang yang menyampaikan itu, dia marah atau tidak? Terserang nggak kehormatan? Jelas marah dan terserang. Marah dan terserang. Jelas. Marah dan terserang. Iya, karena dia merasa itu bang disimpan sama dia. Simpan, betul. Ternyata dalam suatu kegiatan ada masyarakat yang justru membuka itu dengan tujuan menyerang kehormatannya supaya umum tahu. Itulah bunyi pasal 310, kembali ke 310 dulu. Ini Bang. Nah, dengan demikian menurut Febri pencemaran nama baik yang dengan cara menuduhkan sesuatu hal, tuduhannya itu sebetulnya benar atau tidak? Nah itu Bang, maksud pertanyaan selanjutnya Bang. Kalau memang benar, gimana Bang? Ya tadi logikanya, pencemaran nama baiknya dijaga kemudian tercemar karena rahasia dia sebagai sebuah keburukan, keburukan menurut masyarakat, keburukan menurut hukum, ternyata diekspos di publik. Itu kan rahasia dia. Rahasia. Artinya kemudian entah bagaimana caranya orang lain bisa tahu, kemudian diekspos di publik, jadi malu, jadi terserang. Jelas. Artinya logikanya adalah si pencemar ini menuduhkan sesuatu kepada si Febri, hal yang benar atau hal yang tidak benar. Hal yang benar dong. Hal yang benar. Betul. Nah, artinya pemirsa,
dalam konteks pencemaran nama baik ini yang dituduhkan kepada yang tercemar adalah hal yang benar, Yang benar ya. bukan yang tidak benar. Kan jelas ditutupi suatu kebenaran itu saya aja Iya, tahu. awal pencemaran nama baik begitu namanya Iya. pencemar. Tapi bisa juga bukti terluar. Ini kita bicara dalam konteks pencemaran nama baik ya. Karena tadi kita menentukan pencemaran baik dalam ini dalam rangka menempatkan menjadi konten pasal 27 ayat 3 Undang ITE. Kita pemaknaan dulu tadi. Pencemaran nama baik karena ada dengan cara menuduhkan, kita dudukan dulu dalam konteks pencemaran nama baik yang dituduhkan adalah Benar. yang benar, karena itu adalah aib yang dia simpan. Betul. Aib yang dia simpan yang menurut kewajaran atau bertentangan dengan hukum, ya kan? Tapi dalam kita melupakan dulu ini pasal 310 pencemaran nama baik, kita masuk kepada tindak pidana fitnah. Karena tadi pasal 27 ayat 3 penjelasannya adalah kontennya adalah pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam pasal 27 Ini secara umum dulu, secara logika dulu. Ya. Kalau fitnah, tuduhan tadi menjadi benar atau tidak benar? Tidak benar. Tidak benar. Ya. Benar nih? Ya tidak benar, fitnah. Jangan fitnah sembarangan kan gitu. Iya. Nah artinya kita sudah dapat pemaknaan dulu secara umum, bukan secara hukum. Kalau dicemarkan berarti si pencemar melontarkan kata-kata yang benar, isinya menuduh seperti kamu manjat pohon jambu saya ya, kalimatnya benar. Kalau dalam konteks pencemaran nama baik, tapi kalau dalam konteks fitnah belum tentu benar. Nah jadi sampai sini harus ya pertama harus disadari meskipun yang diucapkan si pencemar tadi adalah suatu kebenaran, tapi dihukum. Karena kenapa dihukum? Yang kebenaran menurut si pencemar itu udah merugikan orang lain, kehormatannya terserang. Dalam video sebelumnya pemirsa mengenal tindak pidana di Indonesia, kita udah memberikan 5 bentuk hak atau 5 bentuk perlindungan hukum kepada setiap diri manusia. Karena manusia umumnya punya 5 ini yang dilindungi oleh hukum. Manusia punya nyawa dilindungi dalam bentuk perbuatan hukum, dilarang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Manusia punya fisik, maka dilindungi dalam bentuk dilarang melakukan penganiayaan. Manusia punya susila alat reproduksi, maka dilindungi dalam hukum dilarang untuk melakukan tindak pidana susila atau cabul. Manusia punya harta, dilarang, perlindungan hukumnya adalah memberikan perlindungan dilarang melakukan tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan dan lainnya. Dan yang kelima adalah manusia punya kehormatan dan harga diri, sehingga itu pun dilindungi oleh hukum. Jadi artinya pada saat harga diri orang, walaupun yang dituduhkan itu benar, kehormatan dan terserang, dia menjadi sebuah tindak pidana. Kecuali kalau dikaitkannya menjadi sebuah fitnah, belum tentu benar tuduhan tadi. Itu makanya harus dipahami dulu. Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah jangan lagi kita beralasan yang saya bilang, yang saya sampaikan kan benar, tapi orang tersinggung, benar, tapi orang malu karena dia seumur hidup menutup aib di muka umum, dia malu. Benar tidak benarnya tidak dilihat, makanya yang dilihat adalah terserang. Benar atau tidak pemirsa, logika itu kita buktikan kepada bunyi pasalnya. Kembali ke pasal 310. Ini. Pemirsa, pasal 310 tadi di awal kita sudah sebut adalah sebagai pasal pencemaran nama baik. Ada pencemaran. Pencemaran nama baik targetnya adalah menyerang kehormatan orang. Cara melakukannya dengan tuduhan. Dalam pasal 310 ini dan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tidak berbicara tuduhan itu benar atau tidak benar. Karena dia menuduhkan hanya untuk membedakan dengan pasal penghinaan ringan, di mana dalam 310 perbuatan lontaran ucapannya harus membuat perbuatan yang dituduhkan kepada yang tercemar. Sedangkan benar atau tidaknya tidak dibicarakan sini. Itulah makna yang sebenarnya ada di masyarakat, bahwa nama baik dia jaga seumur hidup sebisa-bisa mungkin, ternyata tercemar oleh karena ulah seseorang yang menyampaikan aibnya. Kalau aib itu, karena aib itu kan disembunyikan sama dia tadi, disampaikan di muka umum, jadi tercemar. Jadi artinya emang yang disampaikan oleh si pencemar adalah hal yang benar, tapi yang benar menurut si pencemar
merugikan kepada orang lain. Baik. Ya, jadi sampai situ dulu bahwa 310 tidak berbicara tentang substansi kebenaran tuduhan. Kemudian begini Pak Bri, karena ini mungkin sesinya lama, pemirsa, ini kita bagi menjadi dua part. Part yang pertama kita akhiri di sini, nanti kita sambung dalam part yang kedua. Baik. Begitu ya. Siap. Jadi pemirsa tetap di channel Johan and Partner forensik berita dalam program Voice of Law untuk kelanjutannya tentang penempatan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dimasukkan dalam konten pasal 27 ayat 3. Terima kasih. Tunggu dulu pemirsa, ini belum selesai. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dibahas secara lebih tuntas lagi oleh Bang Irfan. Nantikan video kita pada judul yang sama, sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.